Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Gifari dengan nomor induk mahasiswa 11830500129. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Neng Yani Nurhayani dan Bapak Dian Rahmat Gumelar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia dan perkembangan politik hukum nasional. Berbicara mengenai sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia terlebih dahulu. Nah, sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia terlebih dahulu. Menurut buku CST Kansil dengan judul yang sama, Sejarah dan Perkembangan Hukum di Indonesia, bisa kita bagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum proklamasi dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Di mana dalam periode sebelum kemerdekaan 1745 terbagi juga ke dalam beberapa periode. Satu, ada masa-masa VOC, lalu selanjutnya ada masa-masa penjajahan Inggris, lalu selanjutnya kembali pemerintahan Belanda, lalu kembali dinamakan lalu selanjutnya dinamakan pemerintah Hindia Belanda, lalu selanjutnya masa-masa kolonial Jepang, dan setelah itu ke masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan 1745. Namun sebelum itu, karena salah satu fokus kita ada di kata sejarah, maka kita runut dulu ke belakang, ke sebelum VOC datang, ke sebelum bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia. Indonesia telah memiliki satu sistem hukum atau satu tata hukum yang berlaku jauh lebih dulu dibandingkan VOC atau bangsa asing datang ke Indonesia. Yaitu apa? Yaitu sistem hukum atau tata hukum adat yang berlaku di setiap suku atau setiap daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Yang notabene hukum adat ini adalah hukum pertama di Indonesia yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Tentunya hukum adat ini memiliki keistimewaan tersendiri dibanding sistem hukum yang lain. Sebab hukum adat ini di Indonesia sendiri sangat ditaati oleh masyarakat karena mengandung nilai agama, kesusilaan, tradisi, dan kebudayaan yang menjadi pedoman atau pegangan oleh masyarakat Indonesia yang adalah masyarakat dikategorikan masyarakat timur. Lalu selanjutnya setelah VOC datang, lalu kemudian hukum Belanda diberlakukan. Tentunya dengan pusat pemerintahan waktu itu adalah di Batavia atau Jakarta. Lalu terjadi dikotomi pada waktu itu yang mana Belanda atau VOC masih menghargai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu terjadi pembagian di mana di pusat pemerintahan di Batavia diberlakukan sistem hukum Belanda, lalu di daerah-daerah diberlakukan sistem hukum adat sendiri-sendiri sesuai adatnya masing-masing atau daerahnya masing-masing. Sejak saat itu diberlakukannya sistem hukum adat dan sistem hukum Belanda itu berlaku beberapa tahun sampai ke masa penjajahan Inggris. Inggris pernah menguasai Indonesia, yang mana gubernur pada waktu itu, Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels, mengeluarkan kebijakan seperti menerapkan pajak dan sewa tanah dan membentuk beberapa lembaga peradilan yang sampai saat ini cikal bakalnya itu masih dipakai. Lalu selanjutnya ada masa Besluitenregering dan Reglemenregering yang tepatnya pada tahun 1814 sampai Jepang datang ke Indonesia. Di masa-masa itu karena amat sangat lama diberlakukannya atau dianutnya unifikasi hukum oleh pemerintah Belanda pada saat itu, yang mana rakyat-rakyat atau orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang diakomodir oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu
dibagi kepada 3 golongan, yaitu golongan Eropa, kemudian golongan timur asing selain Tionghoa, India dan Pakistan, kemudian golongan pribumi, yang mana golongan Eropa pada saat itu menganut atau bersumber hukum Burgerlijk-Wetboek, dan orang-orang pribumi memakai sistem hukum adat di daerahnya masing-masing. Kemudian selepas masa Jepang, kolonial Jepang datang pada tahun 1945, pada waktu itu sistem hukum masih berlaku pada zaman Belanda dan masih diberlakukan pada zaman Jepang. Sistem hukum di Belanda yang berlaku pada saat zaman Belanda masih berlaku pada saat zaman Jepang. Namun Jepang pada waktu itu menggunakan politik kolonialnya terutama dalam bidang hukum memakai aturan Belanda, sedangkan mengenai penggolongan penduduk di Indonesia diberlakukan kekuasaan Jepang. Begitu singkatnya mengenai masa-masa atau periode-periode sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lalu kemudian pada periode setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, pertama pada awal-awal kemerdekaan, pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 45 dari tahun 1945 sampai 1949. Pada waktu itu masih berjuang untuk meraih kemerdekaan dengan dibentuknya panitia PPKI, dan Undang-Undang Dasar 45 sangat-sangat dipakai untuk landasan konstitusional. Dan tentunya pada waktu itu sistem hukum atau tata hukum atau beberapa instrumen hukum masih memakai instrumen hukum yang berlaku pada saat zaman Belanda dengan menganut asas konkordasi dan mengacu atau berdasarkan menggunakan dalil pasal 2 aturan peralihan UUD 45 yang berbunyi segala badan-badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan instrumen hukum menurut UUD pada waktu itu. Lalu selanjutnya setelah tahun 1949, Indonesia pernah menganut sistem hukum dan sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu federal atau serikat, yang tentunya ini mengubah semua aspek pemerintahan dan hukum di Indonesia. Yang notabene ini adalah hasil dari konferensi meja bundar yang berakibat pada Indonesia memakai konstitusi Republik Indonesia Serikat dan tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan baru. Lalu selanjutnya seiring berjalannya waktu, setelah Republik Indonesia Serikat tidak berlaku, namun Undang-Undang Dasar pasal 1 dan pasal 2 aturan peralihan masih berlaku tentunya, karena Indonesia masih belum dewasa sebagai negara pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia kembali ke sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan diberlakukannya undang-undang sementara dengan hukum-hukum tersendiri. Lalu selanjutnya pada tahun 59 sampai 65 demokrasi terpimpin dilaksanakan, Bung Karno masih menjabat, Orde Lama digaungkan oleh pemerintahan Bung Karno pada saat waktu itu. Namun di sisi lain penyimpangan terjadi, yang paling kontroversial mungkin presiden seumur hidup pada waktu itu. Lalu selanjutnya ketika Orde Lama runtuh dan dengan salah satu tragedi atau kejadian yang membuat yang sangat amat berpengaruh pada proses perkembangan negara kita, terutama pada sistem hukumnya, yaitu gerakan 30 September yang kita tidak tahu didalangi oleh siapa sampai saat ini. Lalu lahirlah Orde Baru dengan beberapa penyimpangan atau banyak penyimpangan karena sangat lama menjabat pada waktu itu Jenderal Soeharto, hingga pada akhirnya tahun 1998
Orde Baru runtuh dan lahirlah Orde Reformasi dengan sistem-sistem hukum dan tata-tata hukum yang berlaku sampai saat ini. Itu mungkin mengenai sejarah dan perkembangan tata hukum atau sistem hukum di Indonesia. Lalu beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai politik hukum nasional, terutama di Indonesia. Saya mengambil sumber dari buku politik hukum nasionalnya Bapak Mahfud MD dan buku pengantar hukum Indonesianya Ibu Nengyani Nurhayani. Secara definitif mungkin politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Nah, menurut Muhammad Mahfud MD, Bapak Mahfud MD, politik hukum itu kenapa masuk dalam disiplin ilmu hukum? Karena beliau berpendapat bahwa politik hukum adalah legal policy atau kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk dalam tataran teknis, tataran penegakan fungsi dan lembaga, kemudian pembinaan para penegak hukum. Lalu secara definitif, pengertian politik hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD sejalan dengan pengertian lain dari ahli lain. Pengertian lain ini dikemukakan oleh Abdul Hakim yang beliau juga mengamini pendapat dari Mahfud MD bahwa politik hukum dimaknakan dengan legal policy. Namun ada sedikit perbedaan, yang mana Abdul Hakim di sini lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum, yaitu tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, kemudian diterapkan dan dilembagakan pada suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara, terutama negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga mengambil banyak referensi, tidak hanya dari ahli yang bukunya menjadi sumber referensi saya, yaitu Mahfud MD dan ahli Abdul Hakim. Satu lagi saya akan mengambil pendapat dari Padmo Wahyono yang berpandangan politik hukum itu adalah kebijakan dasar atau fondasi yang menentukan arah, yang menentukan bentuk, yang menentukan isi hukum yang akan dibentuk. Yang mana jika kita mengambil dari ketiga ahli tersebut, politik hukum ini adalah aktivitas yang aktivitas ini pada tataran eksekusi adalah memilih dan memilih mekanisme-mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum ini juga merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang ada yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki tentunya, yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita. Jika kita mengambil konklusi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, politik hukum ini adalah fondasi yang outputnya, yang hasilnya adalah kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak keluar dari koridor, tidak keluar dari track. Apa tracknya, apa koridornya? Ya cita-cita hukum bangsa ini sendiri. Yang jika kita membandingkan, mengkomparasikan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, cita-cita negara Indonesia secara umum sudah terkandung, sudah
cantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam bagian pembukaan. Itu mungkin sedikit pembahasan mengenai politik hukum nasional. Saya mengambil 3 sumber buku, yaitu buku Sejarah Hukum dan Perkembangan Hukum di Indonesia karya C.S.T. Kansil, lalu buku Pengantar Hukum Indonesia karya Ibu Nengyani Nurhayani, lalu buku Muhammad Mahfud MD yang berjudul Politik Hukum Nasional. Mohon maaf sebelumnya bila presentasi saya kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.